persatuan umat itu di atas perbedaan kita. Saya juga tidak bersepakat itu, tapi tetap sepakat dan perlu keterangan dulu. Kalau seperti yang lain, kan mungkin memang dia berubah, Pak. Kalau kayak saya, keterangan hukum tidak ada, dan nanti yang berlaku hukum bagi orang yang tidak tahu, tidak ada keterangan. Syukur Ustaz, beberapa poin penyampaian yang disampaikan terkait dengan paham bangsa di Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, bagian ini bertanya, walaupun pertanyaannya tidak berkaitan tentang bangsa hukum Islam juga diperbolehkan, karena pada hari diskusi kita dibersama dengan orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga kesempatan ini baik untuk kita manfaatkan bersama. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Saya senang ketika saya membaca di WA Bapak Ibu dulu dari terakhir berjanji, maka dalam kita saya perlu sampai ini tidak benar sudah. Saya itu tinggal di ujung kampung, masyarakat tidak mungkin, tapi tidak ramai. Insya Allah. Jadi saya bertetangga dengan tetangga-tetangga yang kami acara kebahagiaan. Tidak bisa saya jalan di situ kalau tetangga sampai tidak cukup kalau fasilitasinya. Nah, itu masalahnya. Haruskah saya menjauh dari kebersamaan di masyarakat? Oleh karena saya tidak bertanya pertanyaannya kebetulan di sini ada telepon ini tentang di sungai, jadi saya suka di bawah. Mudah-mudahan pencerahan yang dilanjut terus. Kalau saya tidak salah, Allah ini kan suka kepada yang kita. Kalau saya baca bukunya dalam ideologi tentang syair-syairnya, tentang membahas tentang kebudayaan, cukup satu bagaimana sampai di dalam itu. Dan pada ujungnya jalan ideologi dibilang jadi ini kan sebuah kisah tentang yang luar biasa. Tapi kalau kita baca di belakang itu, sebenarnya kalau kita paham arti semua itu bagus sebenarnya untuk perkembangan Islam ini. Saya juga tidak bersepakat itu, tapi terpaksa sepakat karena lu katakan lumayan juga. Gitu. Akhirnya saya sepakat saya. Saya kira itu mohon keterangannya supaya kita ini bisa harmoni itu tumbuh dalam kehidupan beragama, sehingga kita ini saling mengenal satu dengan lain sebagaimana Allah katakan, saya tidak suka karena beserta isi Muhammad kalau bukan karena yang seperti yang saja kita sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz di kesempatan dan selama sengaja sebelum kali ini saya bertanya Pak Ustadz. Memang ini kayaknya saya merasa tertantang seperti itu. Saya tinggal di kelompok masyarakat yang memang bahasanya lebih kental daripada mengajinya. Jadi setiap akikah wajib dilaksanakan. Jadi bahkan ini seperti yang kita katakan tadi lebih banyak rasanya daripada mengajinya seperti itu. Inilah tantangan kita juga dengan termasuk saya tadi, saya Muhammadiyah lapangan. Ketika ini kita coba untuk bertahan di tengah masyarakat yang heterogen. Kita juga mendeklarasikan diri sebagai seorang Muhammadiyah. Karena kita menjadi minoritas di kondisi itu. Kita yang menyampaikan hilangkan bagaimana cara kita menyampaikan dengan kondisi minoritas seperti itu. Dan bahkan itu saja kita punya banyak alumni kan yang Kendari yang bahkan tidak berdaya Ustaz,
setelah 2 hari mendaki melebur kembali, tidak berdaya membawa Muhammadiyah kita. Itu antara derasnya ini tantangan kita di masyarakat yang kita bagian. Maksudnya begini, setelah kita ini belajar ini, kita ini sudah dapat pemahaman dari Ustaz. Adalah yang akan kita sampaikan ke masyarakat misalnya. Kalau Ustaz yang menyampaikan mungkin enak dia Pak Ustaz. Tapi kalau kayak saya, siapa itu? Pak Ari, dekotnya tidak mendukung. Inilah tantangan kita. Jadi pengajian ini saya mengatakan saya berada di pemahaman di sini saja. Tidak ada kekurangannya untuk seperti itu. Mungkin itulah tantangannya. Yang berikutnya Ustaz, dari tadi ini saya tertarik masalah tadi ini bagaimana cara masaknya. Maksudnya tadi bagaimana cara masaknya, kata-kata cara masaknya tadi ini ya ini. Mereka saya dikasih beri kesempatan, saya ingin mempelajari juga itu bagaimana cara masaknya seperti itu. Saya mencoba mengaitkan tentang ini Muhammadiyah mengharamkan rokok. Ya ini mengharamkan rokok. Yang diterima rokok itu sekarang adalah hasil masakannya. Warga Muhammadiyah sudah juga merokok. Dan ini kan masih menimbulkan keraguan. Bagaimana cara masaknya itu sampai rokok ini diharamkan? Kalau sudah tahu semua cara masaknya, saya pikir semua warga Muhammadiyah berhenti semua rokok dan pendapatan APBN dan cukai akan menurun. Ya mungkin seperti itu Ustaz. Yang ingin kami sampaikan ini hanya apa yang terjadi di masyarakat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada 2 pertanyaan bersama. Banyak. Ya, silakan. Masalahnya yang bertanya pertama tadi tinggal saya cek selesai ini hari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya bahasanya ini bagi kita Muhammadiyah sesuatu yang dipahami sederhana saja sebenarnya tanpa pendalaman pengkajian Ustaz. Sehingga bagi kita warga Muhammadiyah problem tentang bahasanya ini dianggap selesai. Yang pemahamannya sederhana saja. Dalam perspektif Muhammadiyah kita tidak dibolehkan. Ya. Meskipun memang dalam tradisi keagamaan kita, khususnya yang mengklaim diri sebagai ahli sunnah wal jamaah, ya, susah juga dia bilang ini menjadi tradisi. Ya itu jauh lebih kuat melalui balasan saja daripada Quran. Apa-apa acara Islam memang balasannya yang menjadi sebetulnya. Apalagi di bulan Maulid sekarang ini memang bulan balasannya. Ya. Banyak ada aspek budaya, misalnya bulan Maulid itu identik dengan banyak makanan dan kue, banyak telur. Kenapa ini kemudian bertradisi? Ya sepertinya memang dulu program PBG juga sudah digagas oleh ulama. Salah satu makanan hewan yang ada itu kan telur. Kenapa? Karena dulu susah orang mencari telur. Dulu kalau kita makan telur, zaman-zaman kita masih saya dapat paham ya sudah telur. Kalau sekarang dia kan telur memang ada ayam telur namanya. Dua saja alasannya dulu kalau kita bisa makan telur. Pertama itu ada hajatan. Yang kedua kalau kita sakit. Kalau kita punya mama itu, kalau kita sakit biasanya kita tidak mau makan atau nafsu makan tidak ada. Tawarannya itu pasti kita bilang sama masakan buat telur. Kenapa? Karena telur dulu itu hanya ada di ayam kampung yang digantung itu terbawa telurnya. Dan itu lebih cenderung dikasih kualitas daripada dikonsumsi, ya. Tidak ada kayak sekarang ini ada ayam bertelur, ya. Tiap hari orang bisa mengkonsumsi telur. Dulu lah kalau acara-acara. Kalau kita melihat
Saya kira juga kalau sekarang ini balasannya sebenarnya juga hampir tidak ada efeknya. Karena rata-rata juga pembalasannya ini tidak paham itu apa yang dia baca. Jadi dari sisi hukum juga sebenarnya tidak ada implikasinya. Satu tidak membahayakan hatinya karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Yang kedua implikasi terhadap hukum tidak ada karena tidak berlaku hukum bagi orang yang tidak tahu. Balasan ini memang tidak ada pengaruhnya. Yang pengaruhnya terhadap apa? Tukang balasan dia, tidak ada apa-apa dia. Yang kedua, bahasa Al-Quran dengan bahasa balasan ini sama-sama bahasa Arab. Tapi nilai syairnya itu beda. Al-Quran jauh lebih mudah dipelajari dan dihafal daripada kita menghafal hadis, apalagi menghafal balasannya. Susah juga ini, kata beda dengan bahasa. Apa yang saya mau bilang? Jadi kalau kita mau simpulkan sebenarnya apa ada bahayanya, saya kira meskipun banyak syair-syair itu memang kalau dicermati, Muhammadiyah kenapa misalnya lebih cenderung melarang itu karena memang terlalu banyak kata pujian yang berlebihan di dalam bahasa termasuk dalam salawat biasa Muhammadiyah misalnya memang anta samsun anta badrun anta nurun itu Pak paham kita sekali itu bagus sekali itu syairnya ya. Tapi kalau kita pahami maknanya memang kita sini karena di situ dilipuskan nurun ala nur itu Nabi Muhammad. Sementara surat An-Nur mengatakan Allah nurus samawati wal ardh ya. Nurun ala nur itu sebenarnya itu Allah adalah cahaya di atas cahaya. Di salawat itu Muhammad yang dikatakan cahaya di atas cahaya. Ini juga agak bahaya. Yang kedua, saya kira memang di Muhammadiyah ini kita punya memang metodologi. Ada mata pelajaran sendiri itu dalam sistem perkawinan kita. Manhaj tadi kemudian ada metodologi bagaimana metodologi memahami agama Islam. Dalam buku tadi sebenarnya banyak masalah-masalah aktual saya juga yang mungkin nanti itu perlu majelis tabligh mendesain itu dalam pengajian. Misalnya tentang fikih air misalnya. Di fikih air itu yang selama ini kita pahami air itu sahnya dipakai berwudu itu karena tiga atau empat kali karena apa itu warna bau rasa dan nafas itu. Tapi ternyata di fikih air dalam tadi tiga itu menambah satu lagi meskipun keempat itu masuk kategori tapi ternyata setelah diteliti air itu mengandung zat kimia yang bisa membahayakan kesehatan atau keselamatan orang, maka kriteria bisa bertambah satu, ya, sehingga empat ini memenuhi syarat tapi dikotori oleh zat kimia yang tidak kelihatan itu, maka empat ini baru memenuhi. Kita butuhnya konteksnya memang sekarang begitu, ya, karena banyak apa itu eksploitasi jadi tampak ada tindakan apa itu berzina dan lain sebagainya industrialisasi. Sama dengan misalnya kalau umroh dalam fikih tiga itu misalnya dijelaskan apa titikot ya. Kalau dalam hadis Nabi kan ada tiga, kemudian umat ditambah satu yang arah menuju dari anak Irak itu. Nah, kalau yang masuk lewat Mekah itu kan mikotnya di Yalamlam. Yalamlam itu kan kalau kita naik pesawat kita berada di atas bukan di daratan, di atasnya kita di udara. Ya, ada memang yang kita tidak mau berubah, dia tetap pas di Yalamlam itu dia ikut. Tapi kalau tadi bilang tidak seperti itu. Ada kaidah lain yang bisa dipakai sehingga nikotnya itu dari Yalamlam diganti misalnya ke bandara Kiung
Abdul Aziz sebagai titik ikut yang disebutkan oleh Nabi dengan alasan itu lebih pada aspek keselamatan jiwa. Kalau orang bergerak 400 sampai 500 orang dalam pesawat itu lalu kemudian memakai kifra, maka itu bisa membuat pesawat oleh, kalau kemudian itu jatuh bisa korban. Ya, saya kira itu metodologi yang salah satunya yang dipakai oleh kaji di dalam menentukan mengambil satu. Ini sekedar apa namanya tanggapan saja, ya. Mungkin bisa juga tapi saran kalau bisa majelis tabligh pengajian kita ini tematik mungkin harus kita ambil di buku Tarjih 3. Itu buku Tarjih 3 yang apa yang lebih banyak ulasannya dibanding dengan Tarjih. Kalau Tarjih 1 itu kan hanya tata cara, tapi di Tarjih 3 itu ada perspektif yang diberikan kepada kita. Misalnya termasuk yang penulis memang tidak mudah itu. Ya, tidak mudah Tarjih bisa rumit, apalagi kalau sudah berkaitan dengan misalnya ilmu falak, menentukan arah, itu tidak sekedar fikih semata, kita mungkin tidak, sainsnya juga itu jauh lebih dominan di situ daripada aspek yang terkait dengan kita. Dan saya kira inilah yang perlu untuk diwawasannya oleh orang Muhammadiyah, karena terus terang juga secara fikih kadang-kadang orang Muhammadiyah ini tidak pede dengan tarjinya ini, ya, dianggap tapi kadang-kadang kurang nyunah begitu, lebih nyunah yang ada di tempat lain. Yang kedua, di Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan putusan majelis tarjih, ada yang disebut dengan putusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebagai contoh, majelis tarjih memutuskan bahwa rokok itu hukumnya haram. Tapi apakah kemudian itu menjadi kesepakatan yang mengikat seluruh warga Muhammadiyah? Belum. Karena putusan tarjih itu belum menjadi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ketika keputusan itu di-SK-kan menjadi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, maka hukumnya itu berlaku atau melekat kepada pimpinan dan seluruh anggota Muhammadiyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.